Hello, welcome back to Breaking News. With me, Rizky Pratama. Today's date is August 28, 2013. After a 12-hour-long manhunt, a teenager accused of killing her own mother has finally been taken into police custody. The teenager is Isabella Guzman, who is accused of stabbing her mother, Yoon Mi Hoy, 151 times in the face and neck. She is charged with first-degree murder, but according to psychiatrist analysis, she suffers from schizophrenia paranoia, and therefore her crime is acquitted due to reason of insanity. Berarti bener nih caption-caption yang di video-video yang gue lihat di sosmed. Tapi tadi si beritanya bilang kalau misalkan Isabella nggak dihukum. Kenapa ya? Ini gue harus nanya Bang Hotman nih. Silakan Bang. Ya, makasih Mbak. Bang Hotman. Ini saya mau nanya boleh nggak? Jadi gini Bang, saya mau nanya soal kasusnya Isabella Guzman. Saya habis searching soal kasusnya terus dengar kata first degree murder. Itu apaan ya? Oh, first degree murder. Ya, first degree murder itu dipakai sama hukum Amerika. Jadi itu dipakai untuk menghakimi pembunuh yang sudah punya pikiran untuk membunuh dan telah merencanakan pembunuhannya. Namanya malice aforethought. Ya, tapi di Indonesia nggak ada itu yang namanya first degree murder. Lah, kok nggak ada sih Bang? Hukum Indo gimana sih nih? Ya bukan gimana-gimana, kamu jangan asumsi yang jelek-jelek dulu lah soal Indonesia. Hukum Amerika dengan hukum Indonesia ya jelas beda lah. Kalau misalkan first degree murder itu punya elemen pembunuhan yang direncanakan yang mirip dengan KUHP 340. Tapi kasus Isabella Guzman tidak bisa serta-merta disamakan dan bakal dikenain sama 340 KUHP karena kita cuma tahu fakta persidangannya tuh dari media dan itu tidak lengkap. Namanya kasus pidana itu harus direview dulu fakta-faktanya dengan jelas dan tidak boleh sembarangan. Oh gitu. Terus Bang, saya dengar soal Isabella Guzman itu kagak dihukum karena reason of insanity. Gue baru tahu loh Bang, kalau misalkan di Amerika itu orang yang gangguan jiwa tuh nggak dihukum. Kalau di Indo gimana sih Bang? Ya sama aja lah, dia tidak bisa diminta pertanggungjawabannya, tidak bisa dipidana karena kalau menurut KUHP 44 orang yang kurang sempurna akalnya atau punya gangguan jiwa itu tidak bisa diminta pertanggungjawabannya. Kamu nih kan mau masuk hukum, mau jadi mahasiswa hukum, masa nggak tahu sih KUHP? Baca-baca lah makanya. Ya elah Bang, saya kan belum masuk. Ya nanti juga pas udah di kampus juga saya diajarin, makanya saya sekarang nanya Abang. Ya baca itu kan nambah ilmu. Mau jadi mahasiswa itu harus bisa independen. Tapi Bang, saya dengar soal penyakit nih Isabella tuh namanya schizophrenia paranoia. Itu apaan ya Bang? Soalnya saya lihat si Isabella tuh cantik dan dia kayaknya fine-fine aja gitu. Kau nanya orang yang salah. Saya ini pengacara bukan psikolog. Ya kamu punya HP lah. Keluarin HP-mu, searching lah di Google. Susah kali. Oh iya, ide bagus tuh Bang. Makasih ya. Saya balik dulu. Iya, sama-sama. Kamu tuh kalau jalan jangan sambil main HP. Aduh, telat Bang. Oke, waktunya searching. Jadi, bagaimana pendapat dokter sebagai psikolog soal skizofrenia paranoid yang diidap oleh Isabella Guzman yang videonya viral belakangan ini? Ya, kalau menurut saya membahas kasus Isabella Guzman ini walaupun kasusnya sudah 7 tahun masih bisa relevan. Kenapa? Karena gejala mental sendiri atau penyakit mental itu tidak pernah hilang hingga sekarang.
daripada kita membahas kasus Isabella Guzman di bagian cantiknya, lebih baik kita membahas dari segi psikologisnya gitu. Oke, sekarang saya biar jelaskan apa yang diidap oleh Isabella Guzman. Isabella Guzman itu mengalami penyakit yang namanya skizofrenia paranoia, yang kalau misalkan dikategorikan itu penyakit mental kelas berat, di mana si pasien itu tidak bisa membedakan yang mana imajinasinya sendiri dan mana yang realita gitu. Itu disebut psikosis. Kalau psikosis itu apa ya dok? Bisa tolong dijelaskan? Psikosis sendiri ada dua jenis. Yang pertama ada halusinasi dan yang kedua delusi. Kalau halusinasi itu pasien mengalami yang namanya melihat image-image yang tidak real atau imajinasinya sendiri. Contohnya pada Isabella itu suka bengong-bengong sendiri kan, kalau yang kita baca dari berita gitu. Jadi sebenarnya si Isabella ini melihat sesuatu yang tidak nyata, yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Kalau delusi itu lebih pada keyakinan si pasien terhadap hal-hal yang dia alami, padahal hal tersebut itu tidak nyata. Contohnya pada si Isabella itu yang kita baca dari media, Isabella itu percaya dengan membunuh ibunya dia bisa menyelamatkan dunia, padahal itu tidak mungkin dan itu tidak nyata. Loh kok bisa begitu dok? Apakah hal itu bisa dijelaskan secara biologis? Tentu bisa, ini karena biologically speaking, orang yang mengalami skizofrenia paranoia itu mengalami produksi dopamin yang berlebihan. Untuk itu makanya pasien-pasien skizofrenia paranoia diberikan obat anti dopamin. Tapi obat ini ada side effect-nya. Jadi orang yang mengambil obat ini itu akan mengalami gejala-gejala seperti badannya lemas-lemas, obesitas, atau worst case scenario-nya dia bisa mengalami depresi. Karena dopamin itu adalah neurotransmitter yang berperan sangat penting untuk rasa kenikmatan dalam tubuh manusia. Boy Steve, serius amat. Anjayani, lu ngagetin gue aja, Kes. Kenapa emang? Ini tadi gue bisa nonton film dokumenter Ted Bundy. Siapa tuh Ted Bundy? Masa lu gak tahu sih, dia tuh pembunuh berantai Amerika tahun 70-an. Dia tuh ngebunuh lebih dari 30 cewek dan bilang kalau ngebunuh cewek-cewek itu tuh kayak ngoleksi perangko. Gila banget gak sih? Hah? Gila. Kalau dia bisa ngebandingin ngebunuh kayak ngoleksi perangko, berarti dia sadar dong. Kalau sadar, berarti dia kagak gila. Iya. Oke, lanjut. Kenapa lagi? Pokoknya gila banget deh. Lebih gilanya lagi, dia tuh punya pacar, udah punya anak. Bayangin deh lo kalau jadi mereka. Hah? Dia tuh sebenarnya ngebunuhnya dalam keadaan sadar apa enggak sih? Kayaknya dalam keadaan sadar sih. Awalnya dia tuh nggak mau ngaku kalau dia ngebunuh, tapi sebelum dia dieksekusi di kursi listrik, akhirnya dia mau ngaku kalau dia tuh senang ngebunuh. Berarti kalau gitu dia nggak gila dong? Tapi menurut gua ya, kalau orang ngebunuh dalam keadaan sadar itu lebih gila daripada orang gila. Ngebunuh itu kan melanggar hukum dan moral. Filosofis banget dalam. Penting gue langsung lanjut nonton lagi. Ya, seringkali kita itu salah mengkategorikan penyakit mental karena memang penyakit mental itu sangat banyak dan sangat luas jenisnya. Contohnya pada kasus Isabella Guzman, banyak orang mengkategorikan bahwa Isabella ini adalah orang yang psikopat, padahal dia itu bukan psikopat. Psikopat itu adalah gangguan kepribadian, sedangkan Isabella itu tidak mengalami hal tersebut. Isabella mengalami skizofrenia paranoid yang kalau dikategorikan itu bentuknya psikosis atau waham. Kalau gangguan kepribadian itu lebih kepada contohnya ya, pembunuh berantai itu Ted Bundy. Ted Bundy itu punya kesadaran penuh atas perbuatannya. Jadi kalau misalkan dia berada di depan meja hijau, dia harus dihukum. Beda dengan Isabella Guzman, dia tidak sadar dan itu apa yang dilakukannya itu di luar kesadaran dia atas realita di sekitarnya. Ciri-ciri psikopat itu seperti apa ya dok? Sejak kasus Jack the Ripper di London pada tahun 1700-an, kriminologis dan psikologis terus mengembangkan metode-metode profiling untuk menentukan orang-orang mana saja yang mempunyai kepribadian psikopat. Ciri-ciri umum mereka, orang-orang yang psikopat itu adalah narsistik.
dan tidak mempunyai rasa empati terhadap orang lain. Dan berdasarkan penelitian, otak-otak orang psikopat itu bagian prefrontal cortex atau bagian otak depan yang fungsinya itu untuk regulasi sifat, rasa empati, itu tidak begitu aktif dibanding orang-orang pada umumnya. Lalu bagian amigdala mereka yang gunanya itu untuk regulasi rasa takut, itu ukuran orang psikopat lebih kecil dibanding orang-orang pada umumnya. Jadi bisa dibilang kalau misalkan orang yang psikopat itu tidak takut dan tidak merasakan rasa kasihan terhadap korban-korbannya ketika membunuh. Mana Bulan? Ampun bang, saya nggak tahu siapa Bulan. Innalillahi, ada apa ini? Ya, halo Pak Polisi, ini ada kasus pembunuhan di warung X. Ya, cepat kesini Pak. Aduh bang, ini ada apa sih bang? Dia ngebela saya, Steve. Ngebela? Dia udah ngebunuh orang bang. Dia ngebela saya, Steve. Kalau enggak saya udah mati sekarang. Ya terus ini gimana bang? Ada pasal 49 KUHP, Steve. Orang yang ngebela dirinya atau orang lain tuh dibenarkan perbuatannya. Pak, mana yang harus saya tangkap? Ini Pak. Halo, kembali di Breaking News. Bersama saya Rizky Pratama. Hari ini tanggal 30 September 2020. Terjadi sebuah kasus pembunuhan di warung X, di mana seorang pedagang bakso menusuk seorang preman yang diketahui sedang menodong seorang pengacara. Setelah diinvestigasi lebih lanjut, ternyata si preman sedang mencari si pedagang bakso yang ia klaim telah membunuh istrinya dan memutilasinya untuk dijadikan daging bakso. Berdasarkan laporan polisi, memang betul telah terjadi kasus mutilasi di tempat yang sama 2 tahun lalu, tapi pelakunya tidak pernah ditemukan hingga sekarang. Mbak Fulan, berarti bakso yang saya makan itu manusia. Psikologi orang yang menghilangkan nyawa orang lain itu beda-beda karena setiap orang itu punya latar belakang dan juga tujuan yang beda-beda. Ada juga orang yang membunuh untuk membela dirinya sendiri atau bahkan karena membela orang lain. Kalau misalkan kita lihat contohnya, pada bulan Januari 2020 yang lalu, seorang remaja SMA di Malang itu viral karena menikam seorang preman yang mengancam untuk memperkosa pacarnya. Itu berasa udah nonton anime, gue baca berita. Lalu selain itu ada juga orang yang membunuh untuk membela negaranya, kayak pahlawan-pahlawan kita yang sudah pada gugur untuk memperjuangkan kemerdekaan. Tapi kenapa seseorang itu bisa membunuh? Gue ada teori soal hal ini, tapi tolong jangan dikutip karena ini hanya pemikiran gue pribadi. Jadi kalau misalkan kita lihat hewan-hewan di luar manusia, hewan-hewan itu membunuh hewan lain atau bahkan spesiesnya sendiri karena teritorinya terancam. Dan menurut gue manusia itu nggak beda jauh sama hewan-hewan tersebut. Jadi kalau misalkan kita lagi bawa kendaraan terus diserempet dari belakang, kita bakal kesel. Terus kalau misalkan kita punya rumah, tiba-tiba ada orang yang kenal masuk, kita bakal kesel. Terus kalau misalkan kita punya pacar, terus ditikung sama teman atau orang yang nggak kenal sekalipun, kita bakal kesel. Tapi yang membedakan kita sama hewan-hewan lain adalah kontrol diri. Kita nggak langsung yang namanya membunuh orang yang nyerempet kendaraan kita dari belakang. Kita nggak langsung membunuh orang yang tiba-tiba masuk ke dalam teritori kita atau rumah kita. Dan kita nggak langsung membunuh orang yang tiba-tiba nikung pacar kita. Karena manusia itu punya pertama hukum, yang kedua intelektual, yang ketiga adalah moral. Tapi kita harus ingat kalau membunuh spesies sendiri itu adalah aktivitas yang kontraproduktif terhadap perkembangan spesies itu sendiri. Kalau misalkan kita pikir-pikir ya, spesies yang jumlahnya paling banyak itulah yang memenangkan permainan evolusi. Contohnya Homo sapiens atau manusia. Jumlah kita udah 7 miliar lebih.
Selain jumlah, kita juga menang karena kita punya kecerdasan berpikir, kita punya hukum, dan kita punya moral. Hal-hal tersebutlah yang membuat kita punya ciri khas sebagai khalifah atau penguasa di muka bumi ini. Kita bukan ikan cupang yang tega-teganya makan anaknya sendiri. Kita juga bukan kodok speedfood yang tega-teganya makan saudaranya sendiri. Kita punya moral, kita punya kecerdasan, kita punya hukum untuk mengontrol kita semua. Kalau misalkan tiba-tiba ada serangan alien luar angkasa atau zombie outbreak yang tiba-tiba muncul nggak tahu dari mana, terus kita sebagai manusia terancam dan terpaksa untuk saling membunuh atau memakan satu sama lain, kita akan lihat lagi ke dalam diri kita sendiri, terutama ke dalam moral yang sudah dibangun sejak kita kecil oleh keluarga, lingkungan, dan agama. Apakah membunuh itu bagus? Apakah membunuh itu benar? Hal-hal tersebutlah yang membuat kita manusia. Sekian, terima kasih. Rizky out. Halo, gue Rizky. Makasih buat semuanya yang udah nonton video ini. Kalau misalkan kalian suka video ini, gue masih ada beberapa lagi, mungkin ditaruh di sini kali ya. Terus jangan lupa subscribe ya. Subscribe. Oke, makasih semua. See you soon.